Apa ya Kak, bisa dimulai? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai pembahasan trik dan tips tentang soal penalaran. Eh, s- saya akan melanjutkan materi dari pilar negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, eh, silakan kalian jawab dalam waktu 30 detik. Silakan. Soal nomor satu. Kira-kira apa jawaban kalian? Ini masih C2 ya. Kalau dalam ilmu kependidikan, taksonomi Bloom, ini dua. Masih sifatnya mungkin memahami, kayak gitu. Nanti kalau yang soal HOTS itu soalnya bentuknya C3, C4, bahkan C5 dan C6 juga seperti itu. Oke, Rizky sama Ferry jawabannya E. A. A. Adelia Sania Febrianti. Oke. A jawabnya. Oke. Oke, jawaban yang benar dilihat dari kata kunci utamanya di dalam soal ini adalah yang memberikan pertimbangan. Ada kalimat pertimbangan. Nah, memberikan pertimbangan mengenai pemberhentian. Mengenai pemberhentian. Oke. Saya ini ya, saya buatin ya biar supaya kalian memahami nih. Memberikan pertimbangan pemberhentian. Siapa nih lembaganya? Nah, di dalam pasal 7B, nah tentang tata cara pemberhentian presiden, yang pertama adalah bagaimana sih cara kita memberhentikan presiden? Tata cara pemberhentian presiden. Ini secara ini aja ya. Pemberhentian presiden dan wakil presiden. Oke. Ini ada di dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar nih. UUD NRI tahun 1945. Yang pertama adalah diusulkan oleh yang namanya DPR. Ya, diusulkan oleh DPR, kemudian dipertimbangkan setelah mendapatkan usulan dan sudah mantap, dipertimbangkan oleh yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan selama 90 hari. Nah, dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi selama 90 hari. Coba kalian buka yang namanya Undang-Undang Dasar kalian, pasal 7B. Ya. Kemudian dilakukan yang diputuskan dan diberhentikan. Siapa yang memberhentikan presiden? Yaitu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini setelah mengadakan sidang, selama mengadakan sidang, ini 30 hari ya. Jadi setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, maka presiden diberhentikan oleh yang namanya MPR. Seperti itu. Jadi diusulkan terlebih dahulu oleh DPR, kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, presiden bisa diberhentikan
oleh MPR apabila memenuhi syarat. Yang pertama, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, apa namanya, tindakan kejahatan HAM misalnya, atau kriminalitas, tindak pidana lainnya. Yang ketiga, mengalami apa namanya tuh, melakukan yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti itu. Nah, ini apabila memenuhi syarat terbukti bersalah, seorang presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan melalui mekanisme yang tertera di dalam pasal 7B. Di dalam pasal 7C dikatakan bahwa presiden tidak boleh membubarkan yang namanya DPR, parlemen ya, seperti itu. Kemudian pasal 8 itu mengenai apa namanya itu, eh, apabila presiden, kalau misalnya presiden diberhentikan, maka yang naik itu adalah wakil presiden. Apabila presiden dan wakil presiden diberhentikan secara bersama-sama, maka yang menggantikan itu ada 3 kementerian. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, sama Menteri Pertahanan. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mencari pengganti presiden yang baru selama 30 sampai 60 hari, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya mekanismenya. Terus pertanyaannya, apakah di Indonesia saat ini uh, ada presiden yang diberhentikan? Menurut kalian ada nggak? Coba. Apakah saat ini ada tidak presiden yang diberhentikan melalui mekanisme di dalam pasal 7B? Pak Gus Dur. Oke, ada Bang. Pak Gus Dur. Oke, Pak Gus Dur. So, Abdurrahman Wahid. Oke. Sebenarnya ya, kalau saya telisik dan lebih menyeluruh ya, kalau menurut pandangan pribadi saya, Abdurrahman Wahid itu bukan diberhentikan, melainkan dia yang mengundurkan diri dari jabatannya. Sama seperti halnya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu bukan diberhentikan, tapi dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang presiden, seperti itu. Sedangkan pada zaman Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid itu menjabat dari tahun 99 sampai 2001. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi itu baru dibentuk pada tanggal 17 Agustus atau 18 Agustus tahun 2003. Seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru setelah diadakan amandemen ketiga. Amandemen ketiga itu tahun 2002, seperti itu. Dan baru dibentuk Mahkamah Konstitusi. Jadi selama ini belum ada yang namanya presiden diberhentikan melalui yang sesuai dengan pasal 7B, seperti itu. Nah, kalau Gus Dur itu kan karena kesalahan Gus Dur mungkin pengen membubarkan DPR. Sedangkan di dalam pasal 7C dikatakan presiden itu tidak boleh membubarkan parlemen, seperti itu. Nah, kemudian terdengar oleh anggota-anggota DPR ingin memberhentikan, tetapi karena Gus Dur menghindari konflik yang ada, makanya dia mengundurkan diri dari jabatannya, seperti itu. Ya, jadi setelah di amandemen Undang-Undang Dasar ada 3 lembaga negara yang baru. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini sudah dijelaskan di dalam pasal 22C dan pasal 22D, seperti itu. Bagaimana sih Bang menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau apa sih perbedaannya antara anggota DPR dengan anggota DPD? Oke, kalau secara pengawasan, DPR ini mengawasi pemerintah pusat, sedangkan DPD ini lebih ke mengawasi pemerintah daerah. Tapi lebih banyak juga DPD juga ikut andil dalam pengawasan di pemerintah pusat. Kalau DPR ini concernnya mengenai undang-undang pemerintah pusat
kalau DPD konsepnya adalah mengenai pembuatan undang-undang otonomi daerah, ya, otonomi daerah. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 yang dulu ya, tahun 2004. Seperti itu. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah anggota DPR ini dipilih melalui partai politik, melalui mekanisme partai, pemilihan umum, sedangkan anggota DPD ini dipilihnya melalui perseorangan. Perseorangan ini artinya setiap individu itu boleh mengajukan diri di dalam pasal 22D, seperti itu. Kemudian juga dikatakan bahwa 22E itu juga ada tentang sistem pemilihan umum, seperti itu. Selanjutnya adalah anggota DPD tidak boleh melebihi sepertiga dari anggota DPR. Nah, jadi anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah anggota DPD. Yang perlu kita ketahui, setiap provinsi itu mengajukan perwakilannya sebanyak 4 orang. Jadi kalau ada 38 provinsi, saat ini Indonesia sudah ada 38 ya. Atau mungkin kalau kalian apa namanya itu cari itu sudah ada provinsi baru ya, seperti itu. Sudah ada 38. Nah, 38 dikali 4 berarti jumlah anggota DPD itu seperti itu ya jumlahnya. Nah, lalu lembaga negara yang baru yang kedua adalah namanya Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi ini ada di dalam pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, ya. Salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden tidak boleh bertentangan dengan yang namanya undang-undang dasar. Itu tugasnya Mahkamah Konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi ini dikatakan sebagai Guardian of Constitution, artinya penjaga konstitusi negara kita, ya. Kemudian tugas yang kedua dari Mahkamah Konstitusi itu adalah membubarkan partai politik. Lalu yang ketiga, menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Kemudian yang keempat adalah menyelesaikan sengketa lembaga negara. Jadi apabila ada lembaga negara yang berantem, konotasinya berantem, maka yang menyelesaikan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir adalah memberikan pertimbangan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ini tugasnya Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2003 ya terbentuk seperti itu. Lalu lembaga negara yang baru yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Apa sih tugas dari Komisi Yudisial? Apa latar belakang Komisi Yudisial ini bisa terbentuk? Salah satunya adalah untuk menjaga kehormatan Hakim Agung. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman eranya Orde Baru ataupun era sebelum reformasi, Mahkamah Agung ini kehormatannya ini sangat diragukan seperti itu, dan banyak banget kasus-kasus korupsi seperti itu yang terjadi di Mahkamah Agung seperti itu. Nah, makanya dibuatlah lembaga yang namanya Komisi Yudisial. Tugasnya apa? Tugas Komisi Yudisial ini ada di dalam pasal 24B. Dikatakan bahwa pertama memilih Hakim Agung. Lalu yang kedua membuat kode etik Hakim Agung. Lalu yang ketiga adalah menjaga kehormatan Hakim Agung. Nah, tugasnya itu seperti itu. Lalu pertanyaannya, anggota anggota Komisi Yudisial dipilih oleh siapa? Anggota Komisi Yudisial ini dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden. Seperti itu. Sedangkan anggota MK, Hakim MK, itu dipilih oleh 3 lembaga. Yang pertama adalah oleh DPR, MA, dan MK. DPR, Presiden, dan oleh MA. Seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang memberikan pertimbangan
Sudah jelas ya, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Jawabannya yang E, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati nih dengan kalimat ini nih, pertimbangan. Karena kalau misalnya saya ganti, siapa yang memberikan usul misalnya? Usul mengenai pemberhentian, nah kalian harus tahu siapa yang mengusulkan, maka jawabannya adalah DPR. Siapa yang memberhentikan? Kalau misalnya dari awal memberikan, siapa yang memberhentikan? Memberhentikan, misalnya mengenai pemberhentian presiden. Nah, ini jawabannya adalah yang A, MPR, seperti itu. Karena tadi ininya adalah pertimbangan, maka jawabannya yang E, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, silakan kalian jawab. Waktunya 30 detik. Duh, banyak ya yang bergabung. 66. Kenapa memilih yang C? Ayo. Kenapa nggak milih yang C? Ayo. Poinnya ada di kata ini nih. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oke. Upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat berjalan dengan baik. Nah, seperti itu ya. Ini nih. Oke, voting bukan berarti cepat selesai, Kak. Oke, betul ya. Jadi lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Berarti peran kita sebagai untuk kedaulatan rakyat ini udah jelas jawabannya yang D. Seperti itu ya, berpartisipasi aktif. Kenapa yang A salah? Kenapa yang A salah itu ada kalimat ini nih, teman-teman ya. Ada kalimat memilih calon pemimpin itu bagus, tapi ada kalimat lebih dari satu. Nah, ini yang salah nih. Ya, lebih dari satunya ini yang salah. Ya. Memilih calon pemimpin salah satu wujud kedaulatan rakyat. Tapi karena ada kata lebih dari satu saat pemilu, ini mengakibatkan nanti suaranya abstain ya, tidak sah. Ya. Nah, melakukan aksi unjuk rasa juga benar seperti itu. Tapi yang paling benar untuk menjaga agar kedaulatan rakyat itu jawabannya yang D. Oke. Nomor 3. Nomor 3 apa jawaban kalian? Pawang. Kenapa nggak milih yang D atau yang B? Nah, yuk. Nah, RSD D A A. Oke. Kata kuncinya DC. C. Oke, ada yang C, kecerdasan tinggi para pendiri bangsa. Para pendiri negara. Oke, paling pahamin kalimat ini. Yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara. Oke, sampai sini nih ya. Yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara merumuskan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nih. Nah, berarti yang apa yang harus kita petik? Jawabannya
Apakah sikap rela berkorban yang tinggi? Apakah keinginan untuk merdeka yang kuat? Atau keterlibatan semua komponen bangsa yang dapat dipetik dari kinerja? Jawabannya adalah yang A, ya. Sikap rela berkorban yang tinggi. Ini yang dapat kita petik, ya. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Kalian tahu tidak siapa sih yang membuat Undang-Undang Dasar negara kita? Ayo, pembahasannya nih. Siapa coba? Muhammad Hatta, DPR yang merancang. Oke. Nih, pada saat itu Jepang itu akan membuat namanya BPU PKI. Apa sih tugasnya? Tujuan Jepang membuat BPU PKI itu yang pertama adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia membantu perang melawan sekutu. Ini yang kedua, yang pertama, ya. Karena pada saat itu Jepang mempunyai semboyan 3A seperti itu. Lalu yang kedua adalah untuk mempelajari tata cara pembentukan negara. Nah, makanya BPU PKI ini, sidang BPU PKI mengadakan yang namanya 2 hal, ya. Yang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ini ngomongin tentang dasar negara. Seperti itu, ya, ngomongin dasar negara. Di dalam dasar negara ini akan diadakan yang namanya panitia berapa coba? Menurut kalian panitia berapa dasar negara? Kan yang merumuskan itu ada 3 orang. Yang ini. Oke, kalian keliru. Ya. Sebelum dibawa ke dalam panitia 8, ada yang namanya panitia 8. Panitia 9. Panitia 8 dulu ya. Nah, panitia 8 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, membahas tentang sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena panitia 8 tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, maka diganti menjadi namanya panitia 9. Panitia 9 ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta Charter. Nah, kemudian nanti ada sebuah peristiwa mengganti 7 kata. 7 kata itu diganti oleh 4 tokoh. Yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, sama satu lagi itu Wahid Hasyim. Ya, sila pertama. Kenapa sila pertama diganti? Ada sebuah tokoh yang namanya Latur Harhari. Latur Harhari ini adalah perwakilan dari Indonesia bagian timur. Dia mengatakan ke Bung Hatta, Bung Hatta, apabila sila pertamanya ketuhanan yang menjalankan syariat Islam, maka lebih baik Indonesia Timur memisahkan diri dari NKRI. Karena Bung Hatta menerima masukan, akhirnya dia meminta 4 tokoh dari kalangan Islam untuk bersedia. Nah, ya, untuk bersedia mengganti perumusannya menjadi mengganti istilahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 4 tokoh tuh yang bersedia mengganti sila pertama. Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Atas dipimpin oleh namanya Muhammad Hatta, seperti itu. Nah, itu setelah Indonesia merdeka. Kan 18 Agustus dasar negara itu sudah disahkan, seperti itu. Nah, Pancasila itu ada di dalam pembukaan UUD. Jadi apabila mengesahkan Undang-Undang Dasar, maka secara otomatis sudah mengesahkan dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua membahas tentang dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli. Nah, ini membahas
tentang Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang membahas? Nah, kalian nggak pernah dikasih tahu nih sama kita ya, saya mengatakan, kita tidak pernah dikasih tahu sama guru PPKN maupun guru sejarah. Bahkan saya sendiri pun baru kaget ya, baru waktu saya kuliah, saya membaca sebuah buku tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Ternyata Undang-Undang Dasar itu dibuat oleh namanya Panitia 19, Panitia 7, kemudian dibantu oleh namanya Panitia 19. Panitia 7 siapa, Kak? Panitia 7 ini diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo ini memiliki keahlian untuk merumuskan sebuah peraturan, sebuah aturan dengan dibantu oleh Panitia 19. Panitia 19 ini siapa ketuanya? Panitia 19 ini ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Coba kalian cari di Google. Benar nggak yang saya katakan? Ada sebuah Panitia 7 dan Panitia 19 yang merancang Undang-Undang Dasar. Di dalam Panitia 7 dan Panitia 19 ada yang namanya 3 dewan. Panitia 7 dan Panitia 19. Panitia 7 dan Panitia 19 ada 3 dewan yang merancang. Apa aja? Yang pertama adalah Dewan Perancang Ekonomi. Ini ketuanya adalah Profesor Muhammad Hatta. Nah, kemudian ada lagi namanya Dewan Perancang Undang-Undang Dasar ya. Nah, perancang UUD. Kemudian ada lagi namanya Dewan Pertahanan. Nah, jadi pasal 30 ini dibahas oleh Dewan Pertahanan ya. Nah, jadi Panitia 7 dan Panitia 19 ini dibantu oleh 3 dewan ini ya. Makanya guru-guru kita tidak pernah menyampaikan siapa sih yang membuat Undang-Undang Dasar ya. Yang membuat Undang-Undang Dasar itu ada Panitia 7 dan Panitia 19 seperti itu. Bahkan tadi nih kenapa di buku sejarah nggak ada Panitia 19, Bang? Ya mungkin apa namanya itu kurang update ya seperti itu. Nah, ini yang harus kita luruskan kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Kenapa? Karena penting kalau ada pertanyaan dari anak-anak kecil. Siapa sih, Kak, yang ngebuat Undang-Undang Dasar? Kita harus tahu. Yang ngebuat Undang-Undang Dasar itu adalah Panitia 7 dan Panitia 19. Nah, seperti itu, ya. Ya. Oke. Dasar negara itu kan di awalnya dibahas oleh Panitia 8 terlebih dahulu. Ada ininya tuh, ada nama-namanya tuh ya kalau kalian cari. Ketuanya Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, ternyata Panitia 8 ini apa namanya tuh tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dibubarkan, dibentuklah namanya Panitia 19 seperti itu. Panitia 9. Kalau 19 siapa aja anggotanya? Kalau 19 yang saya ketahui ada Muhammad Hatta, Soekarno, kemudian ada lagi Ahmad Subarjo ya. Ada yang perempuan juga tuh, yang dari tokoh perempuan saya lupa namanya. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juli, Jutnyuk Muti ya. Pada tanggal 15 Juli 1945 ini menghasilkan sebuah keputusan. Hasil keputusannya ada 3. Hasil keputusan ada 3. Keputusan sidang kedua. Ya. Sidang BPU PKI. Yang pertama adalah menyatakan kemerdekaan. Menyatakan kemerdekaan. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga adalah mengenai batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Di dalam batang tubuh ini ada bab, kemudian ada pasal, ada ayat, ada aturan peralihan, nah, ada aturan tambahan, nah, seperti itu.
Nah, oke. Nah, ini jadi jawabannya adalah sikap rela berkorban yang tinggi. Karena yang dapat dipetik dari merumuskan undang-undang dasar negara itu adalah sikap rela berkorban yang tinggi, meninggalkan yang namanya kepentingan kelompok, ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Apa kira-kira jawabannya? C, A, C, C. Oke. Terlalu banyak maknanya, maka diambil. Oke. Kata kunci dari kalimat soal nomor 4 ada di alasan pokok yang menyebabkan di amandemen. Ini poin utamanya, ya. Nah, saya mau mengatakan terlebih dahulu. Nih, kita nggak apa-apa ya, saya nyerempet ke pembahasan yang lain ya, supaya kalian bisa tahu nih tentang Undang-Undang Dasar Negara kita. Pertanyaannya adalah, tahu nggak sih sifat konstitusi? Sifat konstitusi itu apa sih? Ada berapa? Menurut kalian ada berapa? Sifat konstitusi. Ayo. Ada 4. 3 min. Oke. Jawabannya ada 2. Ya. Yang pertama ada bersifat rigid atau kaku. Artinya apa? Konstitusi ini tidak bisa diubah. Konstitusi tidak bisa diubah. Nah, yang kedua adalah bersifat fleksibel. Nah, artinya konstitusi ini bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa diubah sesuai dengan ketentuan. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah, Undang-Undang Dasar kita itu sifatnya rigid atau sifatnya fleksibel? Ayo. Undang-Undang Dasar negara kita itu sifatnya rigid atau fleksibel? Semi rigid. Oke, jawabannya adalah bersifat dua-duanya, bersifat rigid dan bersifat fleksibel. Apa buktinya? Nah, ada yang namanya kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar. Atau disebut juga dengan sifatnya rigid, yang tidak boleh diubah. Nah, ada kesepakatan dasar nih. Yang pertama, tidak mengubah namanya pembukaan. UUD, ya. Nah, yang kedua adalah tidak mengubah bentuk negara. Nah, yang ketiga adalah mempertegas sistem presidensial. Nah, ya. Sistem presidensial ini ada di dalam pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Ini saya tulis ini. Sistem presidensial itu bisa pasal 4 dan pasal 7 ya. Pasal 7 itu tentang masa jabatan presiden. Kalau pasal 4 itu adalah kekuasaan pemerintahan. Lalu yang keempat adalah hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal. Ya. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang paling penting, perubahan dilakukan dengan cara namanya adendum. Apa itu adendum? Adendum itu artinya mempertahankan naskah yang asli. Nah, adendum adalah mempertahankan naskah yang asli. Kalau kalian lihat di dalam Undang-Undang Dasar kalian,
itu ada namanya bab ke-16. Sedangkan setelah perubahan itu ada namanya bab 21. Berarti ada 5 bab lagi dong yang kurang. Coba kalian cek di bab 6. Bab 6 itu ada 2. Ada bab 6 doang, bab 6A, bab 6B. Berarti ada 2 bab tuh yang mengalami perubahan. Bab 7 juga mengalami perubahan. Bab 8 mengalami perubahan. Bab 9 mengalami perubahan. Bab 10 mengalami perubahan. Jadi ada yang namanya 7 doang, ada 7A kayak gitu. Ada yang bab 8 doang, ada bab 8A. Jadi tetap dipertahanin yang namanya 16 bab. Tapi ada bab yang baru. Makanya jumlahnya ada 21 bab seperti itu. Itu namanya adendum. Adendum itu mempertahankan naskah yang asli. Itu bersifat rigid. Lalu bersifat fleksibel adalah alasan perubahan UUD 1945. Nah, ini namanya bersifat fleksibel. Ya. Bersifat fleksibel yang pertama adalah kekuasaan presiden yang penuh, ya. Jadi di zaman Orde Lama dan Orde Baru, saya mengatakan di Orde Lama dulu. Ya, di Orde Lama itu Soekarno pernah membuat TAP MPR nomor 3 tentang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup tahun 1963, ya. Nah, kemudian di era Orde Baru ini Soeharto ini apa namanya tuh menjadi seorang presiden selama 32 tahun seperti itu. Lalu yang kedua adalah tidak ada check and balance. Apa itu check and balance? Check and balance ini artinya kontrol dari DPR. Nah, jadi dulu kekuasaan DPR ini dilemahkan, artinya tidak ada kontrol nih. Padahal DPR ini memiliki satu fungsi, yaitu yang paling utama ya, fungsi pengawasan. Nah, di zaman Orde Baru tidak ada tuh fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua adalah tidak ada pasal-pasalnya multitafsir. Nah, pasal-pasal yang multitafsir. Artinya ini sering sekali disalahgunakan. Lalu yang keempat, tidak mengatur tentang HAM. Jadi di era Orde Baru, Undang-Undang Dasar kita itu nggak mengatur tentang hak asasi manusia. Makanya terjadi kasus pelanggaran HAM dari Tanjung Priuk, kemudian peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari, kemudian ada peristiwa Semanggi, ada peristiwa Trisakti, seperti itu. Ya. Nah, yang kelima adalah tidak mengatur otonomi daerah. Nah, tidak mengatur otonomi daerah. Nah, inilah alasan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang C. Ya, terdapat pasal yang multitafsir. Nah, sehingga menimbulkan sistem yang otoriter. Ya, bukan pasalnya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tapi pasalnya yang multitafsir sehingga sering sekali disalahgunakan oleh penguasa. Lanjut nomor 5. Lah. Nah. Ini gampang nih. Ayo, apa jawaban kalian? D? D? D sudah. Di sini kata kuncinya udah jelas banget nih ya. Yang termasuk, oke. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Ya, yang termasuk tugas MK. Berarti yang ada tadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka yang ada nomor 2-nya benar. Saat A, B, dan D.
Perpu terhadap undang-undang memberikan pertimbangan gerasi, ini tugasnya MK ya. Sorry, ini tugasnya MA. Seperti itu. Ini menjaga kehormatan hakim, ini adalah tugasnya KY. Maka sudah jelas, kalau yang ada 3 dan 4 salah. Ya, jawabannya 2 dan 5. Udah jelas nih ya. Kalau ini tugasnya adalah MA. Ya. Nah, jawabannya yang ini. Ya. Kalau udah ada nomor satunya udah salah, pasti bukan nomor 1 ya. Oke. Ternyata seperti itu ya. Mengenai tentang Undang-Undang Dasar. Jadi kayaknya tahun ini yang keluar bukan MK, tapi MA. Benar nggak? Saya dapat kabar ya. Ternyata yang keluar itu adalah tugasnya MA, bukan tugasnya MK. Tapi sering banget tugas MK itu keluar. Ada juga yang dapat tugasnya DPR, benar nggak? Nah, tugasnya DPR kayak gitu. Coba. Oke, lanjut ke soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, loh. Yang mana nih? Oke, kata kuncinya di kata nilai filosofis dalam aktivitas Bhinneka Tunggal Ika nih. Ya, maka udah jelas banget nih ya. Yang mana? Nih udah jelas banget nih. Saling menghormati dan menghargai. Itu udah tentang kebinekaan tuh. Ya, ini jawabannya. Udah jelas banget. Ya. Oke, ini masih gampang lah ya. Easy going. Nomor 2. Nah, ini dia. Nomor 2. Nomor 2 apa jawaban kalian? Kenapa? Ayo. Di sini sudah ada kalimat keberagaman suku merupakan khazanah. Khazanah itu artinya keunikan ya, kekhasan. Nah, kemudian ada Indonesia sendiri, bangsa Indonesia mempunyai satu bahasa, namanya bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa ini udah jelas nih ya, bahwa negara kita itu ini udah ada ininya nih, udah ada jawabannya. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, ya. Nah, betul. Jawabannya yang A. Udah ada jawabannya tuh di dalam soalnya. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Apa? C. Kenapa C? Ayo. Hati-hati. Hati-hati, Pak Supir. Kata kuncinya ada di, ingat, biasanya kalimat utama ada di awal atau di akhir, bisa juga ada di tengah-tengah.
Di sini udah jelasin nih, pluralisme bangsa Indonesia tidak sebatas etnis, suku, dan lain-lain. Keberagaman yang ada perlu diakomodir. Saya ulangi, ada kata akomodir. Apa itu diakomodir? Perlu diakomodir ya, ada kata ini nih. Perlu diakomodir. Akomodir itu artinya dijembatani, difasilitasi, ya, dihubungkan, perlu dihubungkan, ya. Nah, jadi keberagaman yang ada di Indonesia supaya bisa bersatu itu dihubungkan dengan cara apa? Dengan cara apakah bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dan ikut melestarikannya? Apakah menghargai dan menikmati keberagaman? Kalau yang D salah ya, karena ada kata hanya antar umat beragama, ya. Jadi jawaban yang tepat perlu diakomodir ini jawabannya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pengantar sekaligus sebagai bahasa penghubung antar etnis, budaya, suku dan agama, ya. Nah, bahkan di nomor 2 itu udah jelas tuh. Akan tetapi bangsa Indonesia mempunyai satu bahasa pemersatu, ada kata pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang di sini ada kalimat keberagaman yang ada perlu diakomodir, difasilitasi ini, ya, dihubungkan. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya setiap daerah menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, apakah kita saling memahami, saling mengerti? Tentu saja belum ya. Makanya perlu ada satu bahasa sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini jebakan ya, seperti itu. Emang benar apa namanya itu bangga terhadap kebudayaan. Kalau cuman bangga sih menurut saya sih masih kurang ya. Karena kita pun harus ikut melestarikan seperti itu, ya. Oke, nomor 4. Yang mana nih? Nomor 4. Hati-hati Pak Eko. Ini jebakan lagi. Ayo, kenapa milih yang D? Ayo. Di sini ada kata ini. Kemajemukan bangsa Indonesia tetap dapat bersatu dengan adanya peristiwa semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ya. Kata kunci penentu adalah di kata pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yang tersirat. Oke, saya garisin tebal. Makna yang tersirat. Nah, loh. Sampai sini pahamin dulu. Kita punya semboyan pemersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makna tersuratnya adalah walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu negara. Seperti itu. Ya. Konteksnya adalah yang ditanyakan makna yang tersirat, yang tersembunyi dari adanya semboyan Bhinneka. Jadi, jawabannya adalah yang C. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya sebuah perbedaan. Coba kalian cermati. Makna yang tersirat itu artinya Indonesia dulu itu ada zamannya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, dari adanya sebuah perbedaan. Dari adanya sebuah perbedaan inilah kita mulai memahami nih. Ternyata kalau untuk melawan penjajahan, kita nggak bisa yang namanya melakukan perlawanan secara sendiri-sendiri. Nah, tentu kita harus bersatu. Nah, maka
Bersatunya Indonesia ini berawal dari adanya perbedaan di zaman kerajaan, perbedaan apa namanya tuh eh, wilayahnya yang berbeda antara wilayah Sumatera dengan wilayah Jawa kan sangat berbeda tuh. Kontur tanahnya seperti itu. Nah, inilah yang ditanyakan adalah makna yang tersirat dari Bhinneka Tunggal Ika, bukan yang tersurat ya. Ingat nih, seperti itu ya. Kalau yang tidak tersirat, nah itu bisa jawabannya adalah yang D ya. Nah, yang D. Jawabannya D. Tapi yang ditanyakan adalah makna yang tersirat. Seperti itu. Oke, terjebak lagi. Dua soal, 10 poin melayang. Oke, selanjutnya nomor 5. Ya. Ingat fokus. Fokus. Fokus dari soal, fokus dari opsinya. A, A. Ada yang jawab A. D, B, 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 B. Oke. B, fiksi. Oke. Kata kuncinya yang bukan. Ya. Pahamin kalimat menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara. Yang bukan menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara. Kita lihat. Menghindari sikap chauvinisme. Menghindari. Chauvinisme itu artinya nasionalisme secara berlebihan. Ini kalau kalimatnya menghindari ini bagus dong. Ya. Menghindari itu bagus dong. Nah, menghindari. Ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya chauvinisme. Merendahkan bangsa lain. Hidup secara damai. Oke, di lingkungan masyarakat dengan warga seiman. Nah, saya bot lebih ini nih. Dengan warga yang seiman. Bagus nggak menurut kalian? Nah, dengan warga yang seiman. Karena kata kuncinya yang bukan menunjukkan menjaga keutuhan. Udah jelas, ya. Jadi jawabannya yang B, seperti itu. Nah, ya. Kalau berkompromi ini bagus ya, berkompromi ini bagus. Dan akomodatif, menyesuaikan nih. Menyelesaikan dengan musyawarah, menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah ini juga bagus. Ya. Kagum dan ikut terlibat melestarikan budaya. Ikut terlibat, ada kata ikut terlibat melestarikan budaya dari semua daerah. Ini juga bagus. Karena yang ditanyakan ini adalah yang bukan. Pahamin kalimat ini. Yang bukan. Yang bukan menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara. Maka jawabannya adalah yang B. Karena hidup secara damai itu benar, tapi bukan hanya dengan warga yang seiman saja. Ya. Nah, oke. Lanjut soal bonus tentang bahasa Indonesia. Nah, nah ini dia. Jawabannya yang mana coba yo?
Ayo, jawaban yang mana? Namanya juga bersaing sama masyarakat. Deh dong. Kenapa yang D? Ayo. Kenapa jawaban kalian yang D? Kenapa jawaban kalian yang D? Kita akan menambah karyawan. Aku baru lulus sekolah. Hmm, hmm. Oke, saya mau mention kalimat ini. Mereka diberi bahan sebagai pinjaman. Jika hasilnya bagus, kami beli. Setelah diperbaiki dan disempurnakan guna menjaga keutuhan, menjaga mutu dan nama baik, kami jual di toko. Nah, ini saya mention di kalimat ini. Ya. Itulah asal mula mengapa di kawasan tempat tinggal kami sekarang terdapat begitu banyak pengrajin sandal, sepatu, dan tas yang dibuat dari aneka bahan. Beberapa tetangga mencoba pula mendirikan toko, tetapi hingga sekarang hanya produk kami yang berhasil memiliki tingkat penjualan. Nah, jadi nilai sosial itu apa sih? Nilai sosial itu artinya nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat nih ya. Nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka ya nilai ada interaksi dari kita ya. Nilai dari interaksi kita. Nah, di sini udah jelas nih di paragraf pertama aja udah jelas. Mengapa tidak mempekerjakan orang-orang sekampung saja? Nah, terus ada penjelasan lagi. Mereka diberi bahan sebagai pinjaman. Ini kan sebuah kepercayaan, ya kan? Ketika bahannya bagus, maka akan kami beli di toko dan kami jual di toko kami. Maka nilai sosialnya adalah yang C, kepercayaan kepada tetangga. Seperti itu. Ya. Karena yang ditanyakan nilai sosial dalam kutipan cerpen di atas. Seperti itu. Oke. Nah, sudah berapa ini nih ya? Ya, jangan terfokus sama beberapa tetangga ya. Nah, mungkin kalau kalian bacanya separuh nih dari penggalan kalimat ini saja, kalian hanya bisa nih yang namanya terkaitan dengan kedekatan ataupun dari kebiasaan. Tapi kalau kalian membaca runtut, saling apa ya keterkaitan antara setiap paragrafnya, pasti tahu nih mengapa tidak mempekerjakan orang-orang sekampung saja. Mereka diberi bahan sebagai pinjaman, kemudian kita beli. Nah, itulah asal mula mengapa di kawasan tempat tinggal kami terdapat begitu banyak pengrajin sandal, karena mereka itu berinteraksi, mereka diberi bahan sebagai pinjaman, kalau bagus ininya kita beli. Ini kan sebuah interaksi sosial antara pengrajin bahan dengan si penjual, si pedagangnya, ya. Kalau nilai moral itu nilai yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, ya. Nilai moral tuh, ya. Nilai yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena tujuan dari norma itu adalah untuk mengatur tata pergaulan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang menggunakan pakaian rok minim, maka itu bisa dikatakan nilai moralnya kurang, seperti itu. Jadi nilai moral itu berkaitan dengan aturan terhadap norma yang berlaku di
masyarakat sekitar kita. Begitu ya, kalau nilai sosial ini berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain. Oke, ada pertanyaan? Sudah berapa soal nih kita bahas 2 hari ini? Ada berapa soal nih kira-kira, Bang Mamat? Kurang tahu juga sih. Banyak ya? Banyak, Kak. Banyak. Intinya bakal kita latihan soal rutin lah, bahas soal segala macam. Terus juga nanti kita ada Zoom sesuai FR ya. Jadi Iya, nanti ada Zoom rutin gitu kan. Zoom rutin seminggu lah. Pokoknya kalau setelah tanggal 20, karena kan kita mulai kegiatan yang paket bimbelnya itu yang 50.000 itu kan yang mulai intensifnya di atas tanggal 20 ya. Jadi kalau sebelum tanggal 20 paling cuma seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Tapi nanti setelah tanggal 20 Agustus itu kita seminggu itu bisa nyampe 5 kali 6 kali bahkan mungkin lebih. Jadi setiap harinya mungkin akan ada Zoom terus gitu. Sehari mungkin bisa sekali, bisa juga 2 kali. Dan juga nanti kita akan ada bocoran soal FR lah gitu kan. Kita bahas soal-soal FR dari CPNS tahun 2021, terus juga dari yang SKD Sekdin dari tahun 2021, 2022 sama 2023. Terus juga buat yang nanya file materi, file PDF, file Word yang di-share saat Zoom ini, filenya itu hanya di-share ke siswa paket bimbel premium tadi ya, yang siswa paket berbayar gitu. Jadi kalau, nah ini posternya ya, yang lagi kita buka kelas intensif gitu. Jadi nanti akan ada latihan soal rutin sama kuis rutin harian, sama ada juga Zoom rutin ya kita. Nanti ada Zoom TWK, TIO, TKP, Latsol TWK, TIO, TKP gitu. Seperti itu. Nanti ada juga file materi ya, file materi di grup premiumnya. Kalau yang grup umum itu yang grup gratisan yang binaan Bimbel Digital hanya diberikan latihan soal saja sama Zoom. Zoom-nya jadi untuk link Zoom sama latihan soal untuk umum, gratis untuk umum, tapi untuk file materi, file pembahasan itu hanya untuk ya yang siswa paket bimbel premium gitu. Terus juga untuk jadwalnya juga nanti sesuai dengan requestan siswa paket bimbel premium. Terus juga tema untuk Zoom-nya tema materi gitu kan, mau misalnya mau request materi atau mau request soal, itu hanya diberikan kepada siswa paket bimbel premium seperti itu. Kayak gitu. Jadi mau yang request materi atau request soal yang dibahas itu daftar aja paket bimbel premiumnya ya. Hanya 50.000 sekali bayar. Belajar sampai H-1 ujian SKD CPNS tahun 2023. Oke, bisa dilanjut Kak Yoga? Sampai di sini atau ada kalian yang mau request materi, silakan. Nanti akan saya tambahkan di bagian bawah nih. Hmm, ayo, kira-kira materi apa yang kalian butuh energi, bukan butuh pemahaman yang lebih? Kalau saya pasti udah menjawab bela negara mungkin. Terus apa lagi ya? UD 1945 Bineka Kak. juga mungkin. UD itu paling banyak tuh. Bela negara. Mungkin masih ada waktu 15 menit lagi ya Kak untuk yang ini kita apa ya kasih apa ya tuh kasih percobaan lah testimoni gitu, request materi gitu, request materi dari siswa gitu kan. Ayo siapa yang mau request materi, ayo 15 menit aja kita bahas singkat gitu sebelum ditutup gitu. Bentar, tadi materi bela negara ya. Pernah ya saya ngejelasin ya ke Bang Mamat ya? Pernah Kak yang mau bela negara? Sekali waktu itu. Iya, saya tulisin tuh. Makna tiap UD kemarin baru nyampe bab berapa ya Kak? Undang-undang itu belum selesai ya kemarin. Hah? Yang undang-undang Kenapa? yang setiap pasalnya itu pembahasan setiap pasalnya makna UD baru nyampe bab berapa ya kemarin? Makna UD. Kayaknya udah pernah juga deh, Kak. Cuman saya lupa ya. Belum selesai waktu itu UD baru nyampe pasal berapa gitu, baru nyampe bab berapa gitu. Belum semua. Oh, iya. Bentar, bentar.
Pernah ada yang kemampuan awal bela negara. Pilar Kak, please. Makna Tia. Tolong. Atau enggak rangkuman materi aja Kak yang kemarin tuh PDF-PDF yang pernah di-share ke Bimbel. Nah itu dia, Ada. saya lagi nyari nih. Oh, oke. Mungkin apa Lagi. buat kayak gambaran aja gitu file materi yang kayak sebelumnya udah pernah dibahas gitu kan. Mm-mm. Biar buat kayak gambaran mereka testimoni lah gitu kan. Apa ya? Kak, Bang Mamat pernah nyimpen nggak yang pernah saya kirimin? Takut saya lupa atau Berapa dua sih benar-benar. Saya cek ulang lagi deh. bahan PPT. Saya pernah. Bentar ya. Tentang bela negara nih. Biasanya sering banget bela negara. Bela negara. Buat yang tanya jadwal Zoom selanjutnya di Selasa malam ya. Nanti materinya TIU. TWK, Selasa malam sama Kak Yoga lagi ya, TWK ya. Ini mudah-mudahan saya nggak ada ini ya kayak tugas dari sekolah. Kalau kalau misalnya Kak Yoga nggak ada, kemudian diganti Tio gitu. Iya. Tionya untuk Tio nanti kita mulai Rabu ya, Rabu Kamis Jumat tuh. Tio TKP-nya juga weekend paling. Soalnya saya ini lagi ini apa namanya tuh fokus ke ini Kak. Tahun ini akreditasi sekolah saya pusing. Nggak ganti kurikulum nggak? Iya udah ganti. Udah Ada nggak ganti. Kak ininya? Bentar, masih nyari juga saya. Perbedaan tak? Ini juga mencar-mencar belum saya rapiin filenya. Iya, mencar-mencar. Saya adanya yang di bagian sini. Itu juga. Ini ya. Paling yang integritas. Iya, adanya integritas. Bentar ya, Kak. Pernah saya sampaikan. Oh, ini dia nih. Materi bela negara. Oke, ini pernah saya sampaikan juga, Kak. Bentar. Tapi dalam Word nih ya. Oke, sudah keganti belum, Kak? Sudah Kak. Sudah ya. Oke, ini materi ini saya sampaikan tanggal 8 November 2022. Jadi udah lama ya. Kalau secara pengertian, bela negara itu adalah tingkah laku warga negara yang ada namanya cinta tanah air tuh. Nah, ada kalimat tuh, berlandaskan cinta tanah air. Dijiwai rasa cinta tanah air, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan sebuah negara dari segala bentuk ancaman. Nah, ini saya kasih warna kuning juga. Ancaman ini, kalau kita belajar PPKN di kelas 11, ancaman ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ancaman dari dalam negeri maupun ancaman yang dari luar negeri. Ada ancaman militer maupun ada ancaman non-militer. Ya, contoh ancaman militer itu contohnya spionase, mencuri rahasia negara lain, atau bisa dikatakan ini hacker. Kalau sabotase merusak objek vital negara lain. Kayak contohnya merusak pelabuhan, kantor pemerintah, bandar udara, dan lain sebagainya. Agresi militer adalah kegiatan untuk menjajah kembali negara lain. Salah satunya agresi militer Belanda 1 tahun 46 ya, 46-47. Tahun 46-47 sampai tahun 49. Kalau invasi itu adalah ikut campur dalam urusan pemerintahan negara lain. Nah, contohnya adalah invasi Rusia ke Ukraina seperti itu ya, ikut campur dalam urusan pemerintahan seperti itu. Kalau non militer ini lebih kaitannya kepada menyebarkan paham ideologi ya,
Paham ideologi yang kayak gimana? Paham ideologi liberalis. Liberalis ini artinya setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Seperti itu. Kalau komunisme itu artinya dia menyamaratakan semuanya dan dia memusuhi sebuah agama, ya. Nah, ada lagi yang namanya politik. Dalam bidang politik, ancamannya bisa kudeta. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan secara paksa oleh siapa nih? Biasanya kudeta ini dilakukan oleh militer, ya, kudeta militer. Tapi ada juga selain kudeta namanya makar. Pernah dengar nggak istilah makar? Ayo, Nah, Kak, pernah ya? Makar. Nah, makar oleh rakyat. makar itu menggulingkan, sama juga nih, menggulingkan pemerintahan secara paksa, tapi dia oleh masyarakat sipil ya, warga sipil. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya kudeta dan makar. Ini dua hal yang berbeda. Sama-sama menjatuhkan pemerintah, tapi dia pengen beda ya. Kalau kudeta oleh militer, ininya kalau makar oleh warga sipil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Contohnya monopoli perdagangan dunia. Ini sering banget terjadi. Atau sikap tumbuhnya sikap xenocentrisme. Apa xenocentrisme? Lebih menyukai produk luar negeri. Sering nggak kalian seperti ini? Lebih suka produk luar negeri? Ayo. Nah, sering ya? Nah, makanya kita di dalam diri kita pasti tidak pernah terlepas namanya sikap xenocentrisme. Lebih menyukai produk luar negeri. Kemudian dalam bidang sosial budaya, penyebaran paham westernisasi. Jadi banyak nih yang meniru kebudayaan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kalau ancaman dari dalam negeri, contohnya adalah misalnya gerakan separatisme. Separatisme itu adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. Salah satunya KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Apa sih dasar hukumnya? Kita harus bela negara. Ada 3 landasan. Ada landasan ideal, yaitu sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kemudian landasan konstitusional. Nah, ingat ya, pasal 27 ayat 3 ini ngomongin yang namanya usaha bela negara. Tapi kalau pasal 30 ayat 1 ini adalah ngomongin tentang pertahanan, usaha pertahanan negara. Ini dua hal yang berbeda, ya. Nah, kemudian ada landasan operasional. Undang-Undang Nomor 2 ini tentang polisi tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 3 ini tentang pertahanan negara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 dikatakan contoh bela negara itu ada 4 ya nanti. Ada belajar PPKN, menjadi anggota TNI, polisi, pelatihan dasar kemiliteran, serta pengabdian profesi. Seperti itu. Ini landasannya. Nah, ini dia nih yang kemarin saya katakan. Unsur-unsur bela negara itu ada 5. Ada cinta tanah air. Salah satunya menggunakan produk dalam negeri, bisa juga melestarikan kesenian daerah, kemudian menjaga sumber daya alam. Ini salah satu bagian dari cinta tanah air. Yang kemarin nanya ya. Nah, kemudian kalau kesadaran berbangsa dan bernegara, misalnya semangat toleransi dan kekeluargaan dalam kehidupan. Nah, atau hidup rukun, seperti itu. Kalau percaya ke, ya sama ya. Jadi kalau nasionalisme itu hanya sebatas perasaannya, kalau cinta tanah air itu, sebenarnya cinta tanah air itu sudah ada tindakannya seperti itu. Kalau percaya kepada ideologi Pancasila, misalnya adalah mencerminkan nilai-nilai Pancasila nih. Dia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ada nilai dasar. Nilai dasar itu apa sih? Nilai yang tidak bisa diubah. Nah, seperti itu.
Kemudian ada nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ini kalau saya jelasin sila pertama itu ada di dalam pasal 29 tentang agama. Sila kedua dijelaskan di dalam pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Sila ketiga dijelaskan di dalam pasal 35 sampai dengan pasal 36 tentang bendera, bahasa, lagu, semboyan, itu pasal 35. Sila keempat, kerakyatan, dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan berada di tangan rakyat, serta pasal 2 tentang anggota MPR. Jadi anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Ya. Sila kelima, keadilan sosial, ini dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 1. Bunyinya, setiap warga negara persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 31 ngomongin setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pasal 33 tentang bumi, air, kekayaan alam dan seisinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ya, ada kata kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 34. Fakir, miskin, dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 34 ayat 3-nya mengatakan negara itu harus tentang fasilitas kesehatan. Nah, kok bisa hafal semua, Kak? Ya, karena yang pertama saya waktu SMP dan SMA ini disuruh hafalin pasal oleh guru saya. Kemudian pada saat saya kuliah jurusan PPKN, saya udah hafal di luar kepala 45 Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 1 sampai dengan pasal 37. Ya. Kalau kalian tanya, kelar nih. Inian pembahasan kita malam ini, ya. Ya, poin-poinnya aja sih. Misalnya kayak tadi pasal 7B. Nah, itu tentang tata cara pemberhentian presiden, seperti itu. Ya. Kalau nilai praksis, ini ada yang namanya nilai yang di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemarin kita bahas di pertemuan kemarin malam ya, malam minggu, seperti itu. Kemudian kalau rela berkorban, ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Makanya saya mengatakan rela berkorban atau patriotisme itu terbagi menjadi dua. Ada secara fisik. Nah, ini secara fisik nih. Ya, rela berkorban secara fisik dan rela berkorban secara materi. Kalau secara fisik adalah contohnya mengangkat senjata. Kalau secara materi itu misalnya bayar pajak. Kemudian kemampuan awal bela negara, salah satunya mengikuti kegiatan pos ronda. Nah, ini yang kemarin kita sempat bahas juga. Jadi unsur bela negara itu ada 5. Kalau misalnya di dalam soal ada sebuah contohnya, kalian kaitkan aja, kira-kira masuk kategori yang mana? Apakah cinta tanah air atau kemampuan awal bela negara? Nah, seperti itu. Lalu tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Melaksanakan nilai Pancasila, sila ketiga. Seperti itu. Oke, kemudian melestarikan kebudayaan, kemudian berbuat yang terbaik untuk negara. Oke, sebentar. Saya mau membacakan di live teaching dulu nih. Nah, ini masuknya ke bagian kemampuan awal bela negara. Ikut pos ronda ya. Nah, Kak, bener nggak sih total semua pasal setelah diamandemen ada 75 pasal?
75 pasal. Setelah di amandemen itu ada 21 bab, 21 bab. Kemudian kalau ayatnya 73 ya, benar. 73 pasal. Kemudian kalau ayatnya 170 ayat. Tuh, 170 ayat. Ya. Dari amandemen pertama sampai amandemen keempat, seperti itu. Bahkan amandemen pun saya hafal juga. Amandemen pertama itu pasal 7, pasal 20. Amandemen kedua itu yang diubah pasal 18, pasal 30, pasal 35, seperti itu. Gotong royong membersihkan lingkungan, masuk bela negara juga? Iya, masuk. Itu bagiannya cinta tanah air, ya, seperti itu. Makanya saya sudah mengatakan bahwa bela negara itu sudah ada jiwa cinta tanah air dan sudah ada jiwa patriotis, seperti itu. Ya, ya, seperti itu. Jadi orang yang bela negara pasti sudah ada semangat nasionalisme, sudah ada semangat patriotisme. Tapi kalau orang yang patriotis belum tentu dia melakukan bela negara, seperti itu. Nah, ya. Kemudian ya coba di browsing lagi ya ininya. Oke, ini manfaatnya sistem pertahanan negara kita ada 3. Ada kerakyatan. Kerakyatan itu artinya melibatkan warga negara tanpa terkecuali. Kewilayahan. Kewilayahan itu harus menjaga, melindungi seluruh wilayah NKRI. Kesemestaan. Ini artinya menggunakan strategi perang. Seperti itu. Ya. Nah, ini sistem pertahanan negara disebutnya Sis Hankam Rata. Komponen bela negara itu ada 3. Yang pertama ada komponen utama TNI, ini menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kemudian ada polisi menjaga ketertiban, pendukungnya ada warga negara, melibatkan seluruh warga negara, ada komponen cadangan. Contohnya adalah sumber daya alam atau misalnya tentara yang kategorinya Komcat ya, seperti itu, komponen cadangan. Pernah dengar nggak istilah Komcat, komponen ya, komponen cadangan atau komandan cadangan ya? Komcat coba. Komponen cadangan nggak? Ada yang bilang Komponen komandan cadangan ya? cadangan. Komponen Oke. cadangan sebenarnya. Ya. Nah, ini misalnya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 tuh. Kalau di OSIS, kalau di sekolah itu namanya LDK OSIS, Jambore Pramuka, Menwa, Resismen Mahasiswa ya. Nah, ini di tingkat kampus kuliahan. Kalau bela negara sesuai profesi, contohnya saya nih sebagai guru di MAN 10 Jakarta, itu adalah profesi saya. Kemudian ada juga dokter. Nah, dokter yang melakukan merawat pasien. Nah, itu profesi. Pedagang yang berjualan itu juga profesi. Tukang cukur itu juga bela negara. Ya, seperti itu. Kategori profesi ini sangat luas ya, seperti itu. Nah, tapi apabila negara membutuhkan kita pada saat terancam wilayahnya, kita harus mengangkat senjata, seperti itu. Harus siap dan berani mengangkat senjata, seperti itu. Nah, ini materi tentang bela negara. Yang ditanyakan bukan seperti ini, tapi ada sebuah narasi, kemudian berkaitan dengan contoh kehidupan sehari-harinya, itu, ya. Kak, contoh pasal yang sering keluar apa aja, Kak? Saya tidak bisa menentukan ya pasal mana ya, karena 2022, 2021 itu yang keluar adalah pasal 24 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tapi tahun 2023
Ini yang keluar adalah tugasnya DPR. Tugas DPR ini ada di dalam pasal 19 sampai pasal 19 sampai pasal 22C. 22C ya. 22C itu masih DPR juga. Iya, menjadi anggota legislatif juga termasuk bela negara. Itu kan termasuk salah satu profesi ya. Seperti itu. Atau namanya pejabat negara, ya. Beda ya, antara PNS, pejabat negara itu berbeda. Pejabat negara itu bisa dikategorikan bukan PNS ya, tapi dia mendapatkan tunjangan juga seperti itu. Ada tunjangan kinerja, ada kalau tidak salah itu ada dapat jaminan hari tua juga seperti itu, ya. Oke, tentang bela negara sudah selesai ya. Oke, pesta narkoba. Tadi kemarin saya sudah menyampaikan kalau kita mengkonsumsi narkoba itu kita melanggar sila ke-1 ya. Karena kita tidak mematuhi ajaran agama kita. Kemudian kalau kita sebagai mengedarkan narkoba itu kita melanggar sila ketiga. Bahkan kalau kita melakukan pesta narkoba itu udah jelas banget tuh sila ketiga, lebih apa ya namanya ya, lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan negara, seperti itu ya. Sama halnya kayak yang kemarin kita diskusi, mematuhi peraturan bukan sila keempat. Nah, di dalam sila keempat itu apabila kita sebagai anggota musyawarah baru itu pengamalan sila keempat. Tapi kalau kita belum melakukan musyawarah, itu kita mematuhi peraturan, itu termasuk sila ketiga. Misal nih, kalau kita dalam sebuah forum diskusi musyawarah, ada sebuah keputusan kita harus mematuhi, itu termasuk pengamalan sila keempat. Tapi kalau kita tidak ada di dalam rapat tersebut dan ada sebuah aturan, nah itu salah satu pengamalan sila ketiga. Menjaga ketertiban dunia. Kalau kita belum bisa menjaga ketertiban dunia, kita bisa mencontohnya dengan cara mematuhi peraturan yang lebih kecil, kayak gitu. Peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, seperti itu. Boros sila kelima, ya. Boros itu gaya hidup mewah, hedon, dan lain sebagainya, pamer harta, flexing, itu termasuk pelanggaran sila kelima. Kalau tidak salah butir ke-10, ya. Contohnya lagi, suka mengeluh. Aduh, nyari pekerjaan susah misalnya, suka mengeluh di sosmed, ya kan? Termasuk pelanggaran sila keberapa? Ayo. Suka mengeluh? 5. Suka mengeluh. Aduh, pelajaran TWK susah banget, banyak hafalan, banyak yang di luar nalar kita. Nah, suka mengeluh itu melanggar sila kelima, ya. Jadi hidup ini harus suka bekerja keras, tidak boleh mengeluh, kayak gitu. Nah, makanya sudah jelas tuh ya, kita tidak boleh pamer harta, tidak boleh mengeluh, tidak boleh boros, itu termasuk sila kelima, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali? Oh, masih bertahan nih, 48 nih. Kemarin 80 ya, Bang Mamat ya? Sama aja sih Kak, kemarin sama sekarang. Oke, sama aja ya. Sama-sama nyampe 80, tadi juga nyampe 80-an. Ya. Cuma setelah udah mendekat jam 10 ya turun lagi gitu. Iya, ya karena kan mungkin aja ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, seperti itu. Yang timur-timur pasti udah pada soalnya ada jam 12 di sana kan. Iya. Jadi intinya adalah
kalau kalian apa namanya itu, kalian bisa cari soal-soal dari tryout, dari Hore Digital atau dari yang lain, bisa kalian kerjakan latihan. Kemudian kalau banyak baca buku, saya sarankan baca buku PPKN kurikulumnya 2013. Kalau kurikulum Merdeka itu udah berbeda ya. Kalau kurikulum Merdeka sebenarnya sama aja ya, tapi lebih lebih banyak itu di Kurtilasnya. Kurikulum 2013 ya. Oke. Saya tunggu nih sampai 6 menit lagi. Ada yang pengen ditanyakan nggak? Oke, itu mungkin di Lumca ada yang tanya ya, bimbel hadiah ada jual Teo, ada. Kita nanti ngadain event tryout di H-1 minggu atau H-2 minggu sebelum SKD ya. Misalnya kan jadwal resminya kan kita belum keluar, jadwal resmi dari Menpan RB-nya belum ada. Jadi belum kita adakan. Nanti kalau udah ada jadwal resmi, misalnya tanggal ya anggapnya misalnya 10 Oktober lah. Berarti nanti akhir September kita ngadain. Atau kemungkinan misalnya apa namanya jadwalnya di bulan November, tapi kemungkinan sih di bulan Desember ya SKD itu pelaksanaan SKD karena di tahun 2021 juga SKD dilaksanakan di bulan Desember gitu. Jadi kalau misalnya nanti SKD-nya ternyata di bulan November gitu, misalnya 15 November, nanti kita baru ngadain tryout-nya itu di tanggal 1 Novembernya gitu. Jadi mendekati SKD. Karena apa? Kita juga lagi nyari kisi-kisi resminya ya. Jadi nanti nunggu kisi-kisi resmi dulu, karena kalau yang di-share di grup-grup itu yang dari Hore Digital itu, biasanya ada tuh kan kayak abang nge-share ke grup-grup yang informasi seputar seleksi kedinasan dan CPNS, yang mengenai SKD-nya itu kisi-kisi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun 2021, yang CPNS 2021 sama Sekdin, SKD Sekdin 2021, 2022, sama 2023. Jadi itu kisi-kisinya kisi-kisi FR tahun-tahun sebelumnya sama yang SKD Sekdin kemarin gitu. Jadi kalau untuk kisi-kisi yang 2023 ya kurang lebih sama lah, nggak beda jauh gitu. Cuma kan kita nyari apa yang bakal ditanyakan, karena walaupun materinya sama masih akan ditanyakannya berbeda gitu. Contohnya misalnya kayak apa ya di matematika lah gitu atau di bio kan. Misalnya kayak kalau di mungkin di Sekdin lebih banyak yang deret angka, kalau di yang CPNS mungkin deret huruf kayak gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin kayak yang di TWK gitu kan, misalnya kayak di bela negara lebih mengarah kemana, yang di apa yang Sekdinya mengarah kemana, yang CPNS mengarah kemana seperti itu kan, berbeda gitu. Jadi kalau biasanya kalau SKD CPNS lebih mendalam gitu daripada SKD Sekdin seperti itu. Jadi untuk tryout nanti di H-1 minggu atau H-2 minggu mendekati ujian SKD ya, SKD tanggal pertama gitu. Terus untuk link Zoom silahkan di-share ke yang lain ya, karena link Zoom gratis untuk umum, jadi kalau dapat link Zoom-nya Hore Digital silahkan di-share ke teman-temannya gitu atau ke grup lain gitu. Karena kita gratis, tapi juga dari tapi juga nanti setelah tanggal 20 link Zoom itu hanya di-share ke yang grup-grup binaan Bimbel Hore Digital. Jadi kalau untuk yang grup CPNS ini, yang grup SKD untuk CPNS itu kita ada 4 grup yang lagi fokus sekarang. Sisanya itu grup Sekdin ya. Jadi Reza punya grup khusus Sekdin, grup khusus CPNS, grup khusus SKD itu kan, grup khusus TOEFL sama UTBK. Kalau yang grup khusus CPNS-nya kita ada 4 grup yang tadi di-share di room chat-nya. Nanti setelah tanggal 20 link Zoom itu hanya di-share ke 4 grup itu sama grup premium gitu. Kalau sekarang kan suka ada yang apa namanya Abang masih nge-share ke yang grup-grup lain kan, ke yang grup-grup misalnya ada yang member lain lah gitu kan, atau grup umum lainnya lah itu kan masih abang share ke grup lainnya. Cuma kalian juga yang member yang share ke grup lain itu masih aman lah itu kan masih bisa. Tapi setelah tanggal 20 abang hanya nge-share di 4 grup itu aja, di grup-grup SKD CPNS Binaan Bimbel Hore Digital. Nah kalau kalian mau tahu infonya ya bisa join aja ke grupnya itu gitu, ke grup yang 4 grup tadi yang share di room chat. Tapi kalau misalnya nanti ada ternyata di member grup itu ada yang share link Zoom-nya ya nggak masalah gitu. Berarti kalian beruntung aja gitu kan, seperti itu. Jadi kalau mau tahu info apa Zoom-nya bisa join ke 4 grupnya atau mungkin minta tolong ke temennya yang teman sesama grupnya yang udah bisa join ke grupnya gitu. Seperti itu. Jadi kita hanya ada 4 grup. Tuh, kalau misalnya grupnya udah keburu penuh ya udah minta tolong ke temannya aja gitu. Tolong dong yang masuk ke grupnya Oleh Digital share info Zoom-nya kayak gitu sama latihan soal.
Atau kalau di grup WA penuh bisa join ke grup Telegram. Cari aja kalau kalian ada Telegram, cari aja grup Bimbel Hore Digital. Nanti di situ ada kok di Telegram. Kalau misalnya nggak bisa join grup WA, bisa join ke grup Telegram. Cari aja namanya Bimbel Hore Digital gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi buat yang tanya yang berbeda sama enggak, perbedaan yang berbeda sama enggak gini. Kalau yang gratisan itu, yang free ya, yang free untuk umum, kalian hanya dapat latihan soal via Google Form sama via Quizzes. Jadi ada latihan soal rutin sama quiz rutin lah, sama juga Zoom gitu. Nanti ya di-share ke grupnya gitu. Jadi kalau yang di grup umum itu kalian hanya latihan soal, quiz sama Zoom. Kalau yang grup berbayar, dia bisa request soalnya gitu. Jadi misalnya dia bisa request, Bang mau latihan soal TWK, request materi ini. Nah itu bisa request itu. Itu. Jadi kalau yang mau request soal itu bisa apa daftar aja ke paket premiumnya gitu. Sama request materi Zoom. Misalnya, Bang, tolong adain Zoom TIU tentang misalnya perbandingan usia atau tentang penalaran analitis. Itu bisa tuh kalau di paket premium. Jadi kalau materi Zoom sama materi soal itu sesuai dengan requestan siswa paket Bimbel Premium gitu. Seperti itu. Sama untuk file materi yang di-share di Zoom ya. Jadi kalau file materi di Zoom seperti tadi itu, yang PDF, PPT, atau Word-nya itu hanya di-share ke paket Bimbel Premium gitu. Jadi kalian kalau yang ikut yang umum yang free itu kalian hanya bisa ikut Zoom-nya sama apa yang review ulangnya itu nonton ulangnya di YouTube ya. Jadi setiap Zoom-nya Hore Digital akan di-record. Nanti recordnya itu akan diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang belum subscribe bisa subscribe aja biar nggak ketinggalan info mengenai record Zoom-nya gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi gitu ya perbedaan yang premium sama yang biasa. Kalau yang premium bisa request soal, bisa request materi, terus dapat file KJ pembahasan sama dapat file materinya gitu. Kalau yang gratis cuma kalian bisa ngajarin latihan soal, tapi pembahasan jawabannya misalnya kalian jawab salah, nggak tahu jawaban benernya gitu. Atau paling bisa ngeliat jawaban benernya saat Zoom aja gitu. Seperti itu. Ada Oke, pertanyaan? di sini Gimana ada ya? pertanyaan. Kalau jadwal Zoom kita tentatif ya, cuma kita paling jadwal Zoom-nya kalau misalnya dilanya pagi itu sekitar jam 10 ya. Pagi. Pagi itu jam 10 sampai jam 12. Kalau siang itu jam 1 sampai jam 3. Sore itu jam 4 sampai jam 6. Kalau malam itu jam 8 sampai jam 10 gitu. Kalau jadwal nanti detailkannya di yang paket premium ya. Di paket premium itu kita akan menjelaskan detail mengenai jadwal gitu. Dan nanti di paket ini jadwal. Kalau yang paket gratis cuma ngikutin aja. Ada Zoom ya ada Zoom gitu kan gitu. Jadi jadwal hanya diinfokan, diberitakan ke paket Bimbel Premium gitu. Kalau yang paket yang free nggak dikasih tahu. Paling nyampe tanggal 20 aja. Kalau nyampe tanggal 20 Agustus, kita masih infoin jadwal ya. Kalau setelah tanggal 20 Agustus, kita udah nggak info jadwal. Hanya diberikan ke yang siswa paket Bimbel Premium. Dan link Zoom-nya juga hanya di-share ke yang grup Bimbel Binano, Bimbel Hore Digital ya. Gitu. Selain grup itu nggak akan kita share Zoom. Kecuali kalau ada member yang join ke grup Binano Bimbel Hore Digital terus nge-share link Zoom-nya itu ya berarti keberuntungan kalian gitu. Gitu. Karena nanti setelah tanggal 20 kita akan bahas FR ya, soal-soal FR gitu kan. Terus yang soal-soal HOTS gitu. Sama ada bahas tips-tipsnya lah. Kita bahas detail dari awal gitu, dari nol nyampe ya nyampe yang udah maksimal gitu ya, sampai 100% gitu. Kita akan bahas secara detail gitu. Oke, sampai sini ingin tanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin Abang akhiri aja. Oke, untuk info lebih lanjutnya nanti bisa aja DM ke IG Aurea Digital atau chat ke WA adminnya. Atau enggak chat ke grup ya. Jadi bisa apa untuk info lebih lanjut mengenai paket bimbelnya atau mengenai bimbel Hore Digital bisa DM aja ke IG Hore Digital sama chat ke WA admin. Oke. Oke. Baiklah, cukup sekian dari Abang.
Terima kasih kepada Kak Yoga yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan juga terima kasih kepada para peserta Zoom yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD nanti ya, SKD CPNS. Oke. Bila ada yang tanyakan lagi, mungkin bisa DM ke IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya. Dan jangan lupa untuk follow IG Hore Digital dan juga subscribe channel YouTube Hore Digital. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Terima kasih banyak atas. Oke. Untuk jadwal Zoom selanjutnya kemungkinan Selasa malam ya. Kita akan bahas kalau nggak TWK, kemungkinan sih TWK. Rabunya gitu, baru full.